The Island 2018. The Island merupakan film bergenre komedi. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Huang Bu, sekaligus ia memerankan peran utama dalam film ini. Walaupun bergenre komedi, film ini mempunyai alur cerita yang menarik. Bercerita tentang perjalanan penuh misteri dan berbahaya oleh sekelompok orang dengan berbagai macam karakter di film ini. Baiklah, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan menampilkan sebuah meteor yang nampaknya akan jatuh menghantam bumi, dan diberitakan bahwa meteor ini akan menghantam lautan yang kemungkinan akan terjadi tsunami setinggi 100 meter. Dan Sing berpindah ke Majin. Ia tertawa mendengar berita tersebut seakan-akan tidak percaya hal itu. Majin ini adalah seorang yang hobi main lotre. Kita lihat juga ada adiknya yang bernama Sing, yang sedang memperbaiki mobil untuk pergi ke acara trip arm building yang akan diadakan perusahaan tempat Majin bekerja. Namun sepertinya mobil masih dalam keadaan rusak dan tidak bisa diperbaiki, sehingga mereka terlambat menaiki bis trip tersebut. Terlihat ada juga bos mereka di acara trip tersebut, yaitu Bos Yin. Karena mereka terlambat, atasannya pun memarahi keterlambatan Majin dan adiknya. Ada juga Presiden Zhang. Kita sebut saja Pak Bos. Pak Bos pun membiarkannya untuk masuk. Di bis Majin mencoba untuk merayu San-san, memberinya minuman, lalu San-san menolaknya. Nah, San-san ini adalah wanita yang Majin sukai. Terlihat Majin sangat perhatian sekali kepada San-san, tetapi San-san selalu meremehkan perhatian dari Majin. Perjalanan pun dimulai. Perjalanan dipandu oleh Huang. Ia adalah mantan tentara yang beralih menjadi guide. Pada saat perjalanan, Majin mendapat info dari ponselnya bahwa ia mendapatkan kupon lotre senilai 60 juta. Sontak, hal tersebut membuat Majin teramat amat senang. Namun tidak berselang lama, kesenangannya pun sirna menjadi kepanikan. Terlihat ada gelombang tsunami yang begitu dahsyat menghantam kapal yang mereka tumpangi. Wang pun, sebagai awak kapal, berusaha melewati gelombang tersebut. Hingga pada akhirnya kapal pun tenggelam. Singkatnya, kelompok tersebut pun terlihat terdampar di suatu pulau tidak berpenghuni. Pada hari kedua mereka pun mulai cemas dan menyuruh Huang untuk meminta bantuan. Namun sepertinya di sana tidak ada sinyal sama sekali. Di sini ada profesor yang menjelaskan bahwa ini terjadi karena meteor jatuh dan menyadarkan bahwa mereka sedang terdampar. Terlihat mereka panik dan sangat kelaparan karena tidak ada sisa-sisa makanan lagi. Paginya mereka berusaha mencari makanan di hutan. Pada hari ke-6, mereka berusaha melakukan apapun untuk mendapatkan bantuan dan kembali. Hingga mereka tak tahu lagi apa yang seharusnya mereka lakukan. Kelompok ini pun mendapatkan sebuah gua di mana mereka akan menempatinya untuk tempat berteduh sementara. Di sana pun mereka membahas untuk menentukan siapa pemimpin yang cocok untuk kelompok mereka, dan Wang pun hadir sebagai pemimpin dari kelompok tersebut. Sebelumnya, kita ketahui Wang dia itu kasar dalam upaya bertahan hidup, walaupun dirinya kuat dan terlatih, tapi dia tidak memiliki otak dan hati yang baik. Jadi sekarang kita mengetahui apa sebab dia diberhentikan dari militer. Hari-hari mereka lakukan untuk bertahan hidup. Majin yang selalu memikirkan hadiah lotrenya berusaha agar bisa keluar dari pulau tersebut. Namun ia tidak melihat apapun selain lautan. Majin tidak pantang menyerah. Ia membuat rakit bersama Xing dan mencoba berusaha mengayuh rakit yang mereka buat. Akan tetapi karena adanya bangkai dari beruang kutub yang mengambang di laut, mereka berpikir fakta bahwa dunia yang mereka tahu kini tidak ada lagi. Sin berpindah kepada Wang yang memperlakukan teman-temannya semena-mena. Ia kasar sekali terutama kepada Majin karena Majin selalu bersikap ngeyel kepadanya. Di sana pun terjadi perdebatan antar kelompok. Dan terpecahlah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Wang dan kelompok yang dipimpin Zhang Si Pak Bos. Mereka meninggalkan gua dan berpindah ke sebuah kapal tua terbalik yang sudah terdampar lama. Di sana terdapat fasilitas yang lumayan untuk bertahan hidup. Kelompok yang mengikuti Pak Bos ini sangat menikmati sekali dengan kondisi yang mereka miliki. Berbeda dengan kondisi kelompok Wang, mereka kesusahan mencari bahan makanan sehingga mereka semua berdatangan ke tempat Zhang.
Di sana mereka berkompromi agar bisa menampung semua orang di sana. Karena Pak Bos ini adalah seorang pengusaha. Ia menjalankan sebuah sistem di mana di sana yang menjadi nilai tukar untuk membeli makanan adalah sebuah kartu poker. Majin yang tidak setuju akan sistem seperti itu, ia meninggalkan kapal bersama adiknya. Hari ke-60 berlalu. Majin bertahan bersama adiknya di tepi sungai. Alih-alih bertahan hidup, mereka tidak mempunyai alat untuk berburu. Sehingga mau tidak mau Majin meminta tolong kepada Jang untuk meminjam jaring untuk mendapatkan ikan. Tetapi bukannya malah dibantu. Majin dan adiknya dipukuli. Hari ke-90. Di saat Majin dan adiknya putus asa dan teramat kelaparan, tiba-tiba ada ikan-ikan yang menghampirinya. Dan dari sinilah Majin mulai mengatur rencana agar dua kelompok itu agar dapat bekerja sama untuk pergi dari pulau itu. Siasat Majin yang telah direncanakan akhirnya berhasil setelah dua kelompok itu berkelahi. Majin datang bak pahlawan dan mengatur semuanya untuk saling bersama lagi dan juga saling bekerja sama untuk keluar dari pulau itu. Akhirnya mereka bersama lagi untuk saling membantu satu sama lain. Di sini Majin merasa sangat dihargai dan dihormati di tengah-tengah mereka. Berbeda dengan kehidupan normalnya, Majin sangat direndahkan dan pandang setengah mata. Malam hari di mana saat mereka bersenang-senang terdengar suara aneh. Majin, Xing, dan Wang mencoba untuk mencari tahu asal dari suara tersebut. Mereka melihat asal suara itu di balik bukit. Yang ternyata suara itu adalah suara dari kapal pesiar yang sedang melintas. Majin dan Xing menyadari bahwa dirinya dan teman-temannya bisa pulang. Namun mereka berdua malah tidak senang mengetahui hal itu dan menyembunyikan hal tersebut. Karena itu Xing mengarang cerita bahwa di balik bukit itu tidak ada apa-apa. Wang pun yang menjelaskan kepada teman-temannya bahwa ada kapal melintas di balik bukit sana. Tetapi Xing di sini sudah meyakinkan teman-temannya bahwa Wang sudah gila dan menghayal di sana bahwa ada kapal yang melintas. Sansan akhirnya menerima Majin. Sansan bilang bahwa ia berterima kasih pada bencana ini. Bencana ini menunjukkan bahwa ada pria yang benar-benar tulus mencintainya seperti Majin. Majin adalah pahlawan baginya dan teman-temannya. Majin merasa bersalah karena telah menyembunyikan kebohongan besar yang bisa menyelamatkan teman-temannya untuk kembali. Akhirnya Majin dan Wang berencana untuk memberitahu keadaan kapal itu dan akan membawa mereka ke balik bukit untuk meminta bantuan dan menaiki kapal. Mereka semua sudah terlanjur tidak mempercayai Majin dan bilang Majin juga gila seperti Wang. Majin pun berusaha meyakinkan mereka dengan membakar kapal tua tempat tinggal mereka selama ini, serta tujuannya untuk menarik perhatian dari kapal yang akan melintas. Majin berhasil membakar kapal tua tersebut. Majin mengarahkan teman-temannya yang mengejarnya untuk ke atas balik bukit itu. Namun Majin di sana terjatuh dan akibatnya Majin tinggalkan sendirian. Dan ia tidak ikut menaiki kapal itu. Padahal mereka semua selamat berkat usaha dari Majin, tapi Majin malah ditinggal sendirian. Di saat Majin merasa bahwa ia sendirian, terlihat ada Sansan juga di sana. Ternyata Sansan tidak ikut. Ia setia menunggu Majin kembali. Diperlihatkan pada scene akhir film ini mereka sudah kembali lagi dan pulau itu juga dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, sepertinya teman-temannya ini kembali lagi ke pulau itu menjemput Majin dan Sansan. Baiklah, segitu aja alur cerita dari film The Island 2018. Untuk kalian yang sudah menonton video ini, yang sudah melihat channel YouTube ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.